Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 4013, 4014, 4015. Hentikan mereka dan jangan biarkan mereka melarikan diri, Penatua Tu berteriak. Tetapi dia terjerat oleh boneka Dev dan tidak bisa melepaskan tangannya sama sekali. Murid sekte wajah hantu ingin menghentikan mereka, tetapi Dev menggunakan cambuk pembasmi iblis untuk menghentikan mereka, dan bintang sumber ilusi Dev terus berkedip dan formasi ilusi besar muncul. Meskipun formasi ilusi tidak dapat melukai murid-murid sekte wajah hantu ini, tapi formasi itu dapat menahan serangan mereka. Untuk sementara waktu, semua murid sekte wajah hantu terjebak dalam formasi ilusi dan tidak ada cara untuk melepaskan diri darinya. Sementara itu Penatua Yu dan Zuling terus memimpin orang-orang menuju Gunung Api Suci dengan cepat. Zuling menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, jelas sekali dia mengkhawatirkan Dev. Melihat waktunya hampir habis, Dev segera melambaikan tangannya dan memanggil kembali bonekanya. Dia tidak ingin bonekanya rusak. Jika esensi api yang menggerakkan boneka itu rusak, itu akan sangat merepotkan. Saat boneka itu telah kembali, Dev segera mengaktifkan teknik pengendalian langkah api. Terlihat api menyala di bawah telapak kakinya, dan kemudian Dev menghilang begitu saja, merobek kehampaan dan muncul di tempat lain beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Alas mengapa Dev berani melawan sekte wajah hantu sendirian, adalah karena dia menguasai teknik langkah pengendalian api. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa melarikan diri. Saat api pamungkas menyala, Dev semakin mahir dalam mengoperasikan teknik langkah pengendalian api itu, dan seluruh tubuhnya melompat ke angkasa seolah-olah dia sedang berteleportasi. Penatua Tu dari sekte wajah hantu tampak bingung saat dia melihat kemajuan lompatan Dev di luar angkasa. Teknik apa ini? Kok bisa secepat itu? Sebagai seorang kultivator di alam Mahayana, dia tidak dapat mencapai kecepatan itu. Tidak peduli seberapa cepat dia, bayangannya masih bisa dilihat orang lain. Tapi Dev, bayangannya tidak bisa dilihat sama sekali, seperti menghilang begitu saja kemudian muncul seketika di tempat lain. Kecepatan seperti ini tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dalam hal kecepatan, Dev yang hanya kultivator alam kesengsaraan tingkat 4 mampu mengungguli kultivator seperti mereka yang berada di alam Mahayana. Penatua Tu berusaha untuk mengejar dan beberapa murid sekte wajah hantu juga menerobos formasi ilusi dan mengejar Dev. Dev tersenyum dingin. Dengan teknik langkah pengendalian api ini dia tidak takut sama sekali akan terkejar oleh orang-orang dari sekte wajah hantu ini. Terlihat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan kemudian tubuhnya melintas dan tiba-tiba muncul di depan murid-murid sekte wajah hantu. Lalu dia mengayunkan pedang pembunuh naga itu dan cahaya dari pedang itu melintas merobek kehampaan. Murid-murid sekte wajah hantu itu tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka tidak menyangka bahwa Dev akan tiba-tiba berbalik dan muncul di depan mereka, alih-alih melarikan diri. Disertai dengan beberapa teriakan, murid-murid dari sekte wajah hantu yang kaget itu dipotong menjadi dua oleh pedang pembunuh naga, dan bau darah langsung memenuhi udara. Tepat setelah Dev menebas dengan pedangnya, tubuhnya menghilang lagi. Ketika Penatua Tu melihat pemandangan ini, wajahnya memerah karena marah dan meraung keras. Kamu adalah Dev, jika kamu masih tidak berani mengakuinya, aku tetap akan membunuhmu hari ini. Saat Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dia mengerti bahwa pihak lain pasti bisa mengenali identitasnya. Tapi Dev tidak peduli. Bagaimanapun hanya ada orang-orang dari sekte wajah hantu di sini, bukan sekte api ungu. Ketika saatnya tiba, tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang sekte wajah hantu, dia tidak akan mengakuinya. Bagaimanapun pedang pembunuh naga adalah pedang spiritual Dev. Saat dia mengeluarkan pedang pembunuh naga, identitas Dev pasti akan terungkap. Saya Dev, apa yang dapat kamu lakukan terhadap saya? Sungguh bodoh sekali. Jika kamu ingin membawa kepada saya ke aliansi penyegel iblis untuk mendapatkan hadiah sumber daya kultivasi 100 tahun. Tahukah kamu bahwa aliansi penyegel iblis dibentuk untuk menangani kalian para kultivator iblis? Dev sengaja memprovokasi Penatua Tu dan mencegahnya bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis. Aliansi penyegel iblis secara terang-terangan membunuh para kultivator iblis seperti kami, tetapi di belakang mereka telah berulang kali mengajukan kerjasama. Keluarga Feng dari wilayah tengah adalah keluarga bawahan dari aliansi penyegel iblis. Mereka sudah lama bersekongkol dengan kami untuk membunuhmu. Tidak disangka, kamu menyembunyikan identitasmu dan bersembunyi di dalam sekte api ungu. Hari ini bertemu denganku adalah keberuntungan bagi sekte wajah hantu kami. Penatua Tu mendengus dingin.
jelas dia tidak terpengaruh oleh upaya Dev untuk memprovokasinya. Mendengar apa yang dikatakan Penatua-Tu, Dev tidak bisa tidak mengernyitkan alisnya. Dia tidak menyangka bahwa aliansi penyegel iblis, demi membunuhnya, mulai berunding dengan para kultivator iblis. Padahal dulu, aliansi penyegel iblis itu sombong dan arogan. Mereka akan membunuh para kultivator iblis yang tidak patuh, memaksa mereka untuk tunduk. Tapi sekarang, mereka mulai berunding dengan para kultivator iblis. Kemampuanmu ini, sama sekali tidak bisa membunuhku. Dev tersenyum dingin. Benarkah? Penatua-Tu selesai berbicara, tiba-tiba melompat, dan seketika langit menjadi gelap gulita. Segera setelah itu, rantai energi hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan api yang menyala-nyala di atasnya, menyerbu ke arah Dev. Rantai energi ini, seperti tentakel, tampaknya memiliki kehidupan. Dalam sekejap, rantai-rantai itu sudah berada di atas kepala Dev. Rantai energi yang menutupi langit dan bumi menutup semua jalan pelarian Dev. Bahkan dalam radius beberapa mil pun demikian. Karena Penatua-Tu bisa melihat bahwa setiap kali Dev melakukan lompatan ruang, hanya dalam radius beberapa mil, jadi kali ini dia menutupi seluruh area beberapa mil, sehingga Dev tidak bisa melarikan diri. Kecepatan rantai energi ini sangat cepat, dan menutupi langit dan bumi, sama sekali tidak memberi waktu bagi Dev untuk bereaksi. Melihat Dev yang tampak tak bisa menghindar, sudut mulut Penatua-Tu terangkat. Menurutnya, Dev pasti akan mati. Bagaimana mungkin dia, seorang kultivator di puncak tahap akhir, tidak bisa menangani seorang kultivator kecil di tahap awal kesengsaraan? Bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Namun, saat Dev melihat rantai energi itu, ekspresinya tetap tenang tanpa sedikit pun kepanikan. Rantai energi yang tak terhitung jumlahnya, dengan api yang menyala-nyala, menyerbu ke arah Dev, tetapi saat mencapai depan Dev, tubuh Dev bergetar sedikit. Sebuah cahaya putih yang terlihat dengan mata telanjang berkedip keluar. Segera setelah itu, rantai energi tiba-tiba berhenti bergerak, bahkan api di atasnya berhenti berkedip. Seolah-olah seluruh ruang dan waktu berhenti seketika. Apa? Kamu benar-benar mengerti cara menghentikan waktu? Apakah kamu telah memahami esensi waktu? Penatua-Tu terkejut besar, namun, Dev hanya tersenyum dingin. Tubuhnya tiba-tiba menghilang, lalu muncul beberapa mil jauhnya. Dev telah memahami esensi waktu, tetapi saat ini dia masih belum bisa membuat waktu benar-benar berhenti. Yang baru saja dia gunakan hanyalah api es ekstrim. Rantai energi dan api di atasnya dibekukan, terlihat seolah-olah waktu berhenti. Dengan cara ini, Penatua-Tu akan merasa ragu dan tidak berani bertindak sembarangan. Kemampuan untuk menghentikan waktu adalah teknik para dewa, bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator dunia manusia. Sekarang Dev benar-benar menggunakan teknik itu. Saat Penatua-Tu terpana, lelaki yang awalnya bertarung dengan Dev tiba-tiba berteriak, "Penatua-Tu, ini bukan penghentian waktu, tapi rantai energi dibekukan." Sekali perkataan ini, Penatua-Tu tersadar, dan dia merasakan hawa dingin yang kuat dari rantai energi itu. Anak ini masih mencoba menipuku. Penatua-Tu menyipitkan matanya, mengeluarkan niat membunuh. Penatua-Tu matanya berubah menjadi hitam pekat, dan api hitam menyelubunginya. Beberapa sosok muncul perlahan di dalam api hitam itu. Kecepatanmu mungkin cepat, tetapi bisakah lebih cepat dari jiwa iblis? Penatua-Tu mendengus dingin. Jiwa iblis tidak terpengaruh oleh hukum. Kecepatannya bisa sangat cepat, karena mereka tidak memiliki tubuh fisik, hanya jiwa. Beberapa jiwa iblis langsung menuju ke arah Dev dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Swos, swos, swos. Jiwa-jiwa iblis itu seperti anak panah, sekejap menghilang di udara kosong dan kemudian muncul di kejauhan. Penatua-Tu mengikuti tepat di belakang jiwa-jiwa iblis tersebut. Dev mengernyitkan alisnya, dia bisa merasakan bahaya yang datang, lalu mengaktifkan langkah api dan tubuhnya langsung menghilang dari tempat semula. Namun tepat pada saat Dev menghilang, beberapa jiwa iblis sudah muncul di tempat Dev berdiri tadi, dan kemudian jiwa-jiwa iblis itu juga menghilang. Wajah Dev menjadi dingin, dia tidak menyangka bahwa Penatua-Tu dari sekte wajah hantu memiliki kemampuan seperti ini. Dev juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kecepatan jiwa iblis itu sama sekali tidak kalah dengan dirinya. Ketika Dev melangkah lagi dan muncul di tempat lain, beberapa jiwa iblis sudah berada di atas kepalanya. Jiwa iblis melihat entitas yang mengikutinya, Dev merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Penatua-Tu bisa mengendalikan beberapa jiwa iblis sekaligus. Jiwa-jiwa iblis itu meraung dengan wajah yang sangat menyeramkan. Meskipun jiwa-jiwa iblis itu terlihat sangat menakutkan, Dev tidak lagi merasakan ancaman seperti sebelumnya. Perlu diketahui bahwa jiwa iblis hanya bisa melukai lautan kesadarannya. Jiwa iblis tidak bisa melukai tubuh fisik Dev, mereka juga tidak bisa menyerang tubuh fisiknya. Mereka hanya bisa menyerang lautan kesadarannya, tetapi lautan kesadaran Dev tidak mudah diserang. Selain itu, dalam lautan kesadarannya terdapat Raja Iblis Awan Merah, dan juga kitab suci Daluo Jindian. Senior,
Bisakah Anda menangani beberapa jiwa iblis ini? Dev bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah. Apa yang kamu bicarakan? Menghina aku? Berani-beraninya bertanya seperti itu? Jangan bicara tentang jiwa iblis ini. Bahkan jiwa iblis Raja Api Surga, aku juga bisa mengalahkannya. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan penuh kesombongan. Senior, Anda memang luar biasa. Dev saat ini hanya bisa memuji Raja Iblis Awan Merah, membiarkannya sombong sedikit. Beberapa jiwa iblis mengelilingi Dev dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Segera, mereka menyerbu masuk ke dalam lautan kesadaran Dev. Melihat Dev dirasuki oleh jiwa iblis, Penatua-Tu tertawa dengan penuh kepuasan. Meski lautan kesadaranmu kuat, beberapa jiwa iblis ini bersama-sama tidak mungkin tidak bisa menaklukkanmu. Penatua-Tu perlahan berjalan menuju Dev. Saat Dev melihat Penatua-Tu mendekat, dia tiba-tiba mendapatkan ide, dan matanya menjadi kosong seolah-olah lautan kesadarannya dikendalikan. Namun, pada saat itu, beberapa jiwa iblis yang masuk ke dalam lautan kesadaran Dev satu persatu menyesal. Mereka semua berteriak kesakitan, dihancurkan oleh Raja Iblis Awan Merah dengan mudahnya menjadi abu. Ini bukanlah lawan yang setara. Meskipun Raja Iblis Awan Merah saat ini hanya memiliki sisa-sisa jiwa, tetapi tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan jiwa-jiwa iblis dari dunia manusia. Penatua-Tu sekarang sudah berada di depan Dev. Melihat matanya yang kosong seperti boneka, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Jiwa iblis Penatua-Tu memang kuat. Meskipun pria ini punya kemampuan, jika lautan kesadarannya tidak kuat, tidak ada gunanya. Pria dari sekte wajah hantu yang mengejar juga memuji Penatua-Tu. Perjalanan kali ini tidak sia-sia. Tidak hanya kita bisa mencapai kesepakatan dengan sekte api ungu, tapi kita juga berhasil menangkap Dev ini. Sekarang kita bisa menukarkannya dengan aliansi penyegel iblis untuk mendapat 100 tahun persembahan. Kamu bawa anak ini kembali ke sekte. Aku akan mengejar para tetua dari sekte api ungu. Jangan biarkan mereka mengganggu kita. Penatua-Tu berkata kepada pria itu, karena Dev sekarang sudah dikendalikan oleh jiwa iblis, dia seperti orang bodoh, jadi siapapun bisa membawanya pergi. Baik, pria itu mengangguk, lalu berjalan ke depan Dev dan melambai, ikut denganku. Dev berjalan dengan mekanis, mengikuti pria itu dari belakang, bersambung.